Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RAR Podcast bersama saya Rifki Awaludin dan rekan saya. Rizal, hari ini seru nih Sin. Tanggal 22 Maret nih. Tahu kan, tanggal 22 Maret kemarin tuh guys, itu rame banget pengumuman iya. SNPTN. Oh, 22 Maret Negeri. bukannya itu ya? Dewa Kipas. Nah, tapi juga di samping dibagi pas rame, di situ juga ada pengumuman SNMPTN tahun 2021. Oh. Itu juga rame Sin. Ada pengumuman SNMPTN ya. Oh, tapi sebelumnya kita ucapin congrats dulu buat Iren Sukandar. Ya, karena dia udah menang ya. Kagak masuk konteks sebenarnya sih. Iya, tapi kita ucapin dulu Iya. karena dia udah menang lawan Dewa Kipas. Tapi yang lebih menang sebenarnya Om Deddy Corbuzier yang udah dapat AdSense dan lebih dari itu pasti ya. Iya. Dan oke, kita masuk ke SNMPTN ya. Oke, SNMPTN. Pengalaman SNPTN waktu kita itu 2018 ya kayaknya. Iya, 2018. 2018 itu dan kita gagal. Habis itu gagal ya udah. Dan kalau yang keterima ya kita tahu cuma sekedar tanya dan sama temen atau enggak sekedar info-info di forum-forum aja sih. Tapi yang rame kemarin itu adalah orang-orang itu pada buat konten di Iya, TikTok, di sosial media, ya. Terus ngeser-ngeser Hasil pengumumannya. keterima dan salah nggak sih sebenarnya kalau kita itu pamer atau ngasih unjuk hasil SNPTN ataupun apa yang kita dapat di media sosial. Contohnya adalah hari ini kita bahas tentang di TikTok Sin. Oh gitu. Jadi pembahasan kita kali ini kayak salah nggak sih untuk ngupload konten lolos SNMPTN ke sosial media? Iya. Oke. Kalau waktu zaman kita dulu itu paling mentok itu kita kalau pamer itu ya di story WhatsApp. Iya, dan story itu WhatsApp. pun cuma Itu pun ada yang dikecualikan iya, itu pun cuma cakupan teman-teman kita dan orang sekitar kita ataupun di Instagram ataupun Facebook kita yang notabene adalah kita tahu nih yang orang-orang kita kenal itu kita kenal yang dari concern saat ini adalah ketika diupload di TikTok orang yang nggak kenal kita bisa masuk FYP di situ dan orang lihat akhirnya banyak reaksi kemarin sehingga aku lihat itu banyak yang mencela udahlah ngapain sih pamer-pamer kayak gituan kasihan dong yang nggak terima gitu kan malam bikin kayak gimana ya? Iya. Terus yang aneh itu adalah sebenarnya di komen-komennya yang lucu-lucu. Komen-komennya itu kayak agak ada yang pro ada yang kontra. Iya, ya yang pro-nya ya udah lah nggak apa-apa bantu yang tapi banyak yang bahkan negatif kayak apaan sih sok-sokan buat kayak gitu pasti udah dicek dulu kan. Bayangin ya lo udah buat konten nih lo cek sama orang tua lo di samping belakang lo nggak keterima kan ini pasti malu ya pasti disuruh ikut SBM. Iya pasti kan juga gagal itu kan mungkin ya si anak ini pasti udah masa kontennya di sini tuh dia pasti sama keluarga aja iya kan kontennya mungkin pasti pertama dia itu ngecek keterima dia ulang lagi kan dia buka lagi terus dia ngajak orang tua seakan-akan berarti seolah-olah itu baru dibuka iya gitu, itu mungkin negatifnya di situ jadi kan apa sekarang kita tahu konten itu pasti tidak lekang tidak lepas dari namanya itu adalah drama namanya adalah settingan ya iya dan itu pasti banyak banget di TikTok ada orang kasihan dikasih itu settingan jangan-jangan ini pun juga bisa settingan ya kan kita cek dulu keterima habis itu kita panggil orang tua kita nggak tahu apa-apa orang tua biasanya sama teknologi kan panggil kita mohon maaf nih tiba-tiba doa dulu nangis dulu kan nanti kalau nggak terima nggak apa-apa ya jangan dimarahin berarti orang tua nggak apa-apa pasti bisa Bismillah habis dicek keterima seneng otomatis dia juga bisa dapat negatifnya adalah dia pasti udah kekongkol sama orang tua maksudnya kongkol adalah kalau diterima nanti gue dapat apa gitu kan pasti kan iya jadinya kan orang tua pun juga nggak tahu di sini jadi masalah lagi-lagi ada tukang lewat setiap recording ya maklumi karena gini ya gimana ya karena kan kayak gitu juga sebenarnya oke sih kayak mungkin dari yang pro bisa ngucapin selamat congratulations atau apa tapi di satu sisi agak ngeselin juga iya kita bahas negatifnya dulu aja nih ya dan itu kan juga satu lagi kasihan sama orang-orang yang nggak kenal orang-orang yang bener-bener dia gagal pas ngecek di TikTok isinya kan inginnya hiburan kasih niatnya mau nyari hiburan gue gagal nih nih
tapi lihat FYP orang nggak kenal keterima, pasti kan ke-trigger kan. Iya. Aduh, mana ternyata fakultas yang diinginin lagi. Waduh. Mana nggak bisa kan, pasti ke-trigger. Terusnya makanya kontranya adalah pasti ngehujat. Langsung Apaan sih gini? Apa kena mental ya karena mungkin itu ya? memang dari efek ke-triggernya itu, kepancingnya. Karena ya kayak jadi seakan-akan ngolok-ngolok. Jangan mentang-mentang lo keterima ngupload kayak gini. Maksudnya apa ya gitu. malah pada ngebully ya Iya. kesannya ya. Wah, Meskipun kita pun nggak tahu kontak dia sebenarnya nge-share Iya. itu kayak apa kan gitu. kesannya mungkin untuk motivasi, tapi kan mungkin untuk kayak wah, sombong lu, kayak keterima lu, mentang-mentang keterima baru SNMPTN doang, belum keterima di surga mungkin gua. Aduh, jauh banget kontaknya. Tapi kan bisa gitu kan. Iya, sebenarnya. bisa. Terus kalau kita tahu sih, sebenarnya kalau kita tarik ini sebenarnya bukan hanya hal-hal kayak gini sih yang udah rame. Sebenarnya kan kalau kita share kekayaan di TikTok juga udah pada rame, tapi kok kenapa yang pas SNMPTN ini lebih ke-trigger lagi anak muda? Ya Iya. mungkin karena langsung kesinggung sama hati ya. Iya, Kalau ya kekayaan mungkin udah biasa. Pamer-pamer kekayaan, pamer-pamer Karena yang kurang kaya mungkin udah biasa kan kehidupan sehari-hari. Iya, tapi kalau pas konteks ini otomatis orang-orang yang nggak keterima itu tiba-tiba terus ke-trigger. Karena kan SNMPTN ini 1 kali seumur hidup ya kayaknya ya. Iya, 1 kali kayaknya seumur sih hidup. iya. Jadi udah gagal kemudian seumur hidup lagi. Waduh. Kalau keterima mah enak, kalau nggak gagal itu kita kan kasihan juga. Dia harus SBMPTN, Dia harus terus ujian mandiri lagi. Terus yang paling kasihan adalah bayangin sih, dalam konteks itu tuh sama orang tua terus. Mohon maaf nih kalau udah nggak punya orang tua gimana, bayangin. Udah nggak punya orang tua, nggak lolos SNMPTN lagi. Double combo. Iya. Terlalu dark sebenarnya. Iya, minimal kalau lo nggak keterima, lo buat video sendiri nggak apa-apa lah. Kalau sama orang tua dia udah ke-trigger nggak lolos, ke-trigger orang tuanya lagi. Keinget. Waduh, keinget langsung 2. Waduh. Kasihan banget kan. Kasian. Iya bener juga ya. Sebenarnya berarti menurut lo gimana nih? Berarti kayaknya kurang tepat ya, bukannya salah sih ya. Iya, kurang tepat memang untuk orang-orang yang tersakiti tadi Sin. Tapi kita balik lagi flashback adalah ini tuh orang SMA loh Sin. Iya. Kita tuh pasti tahu ngerasain SMA. Iya, kita SMA pernah. itu paling senengnya adalah apa? Ya pamer. Tahu nggak sih kayak Kayak sepatu mencari baru pakai ya sekolah, sepatu baru semangat lari. Biasanya agak injek-injek deg-deg. Iya, Sampai sini injek-injek biar orang paham ya. Cari nggak? perhatian, Cari perhatian. Ikat pinggang baru. Ikat pinggang baru, jaket. Waduh. Ya enggak? Itu udah Topi biasanya. biasa topi tulisan-tulisan lucu biar orang kesorot ke situ. Tapi kan balik lagi di SMA loh, Sin. Orang SMA, apa sih yang bisa dibanggain sama orang SMA? Mungkin bajunya paling putih ya. Wah, itu susah banget karena gue dulu enggak. Karena kan biasanya SMA bajunya udah kuning-kuning ya. Udah kelas 3. Iya, kan ini udah kelas 3 Iya. SNM. Pasti udah lecek banget itu. Pasti ini putih-putih, Bro, karena kan Covid. Covid. Makanya Rin, balik lagi ke Covid. Iya. Orang biasanya kalau SMA itu kita pasti tahu lah namanya SMA SMK, kita juga pernah ngalami kan, pasti seneng jadi pusat perhatian. Jadi orang tahu, sia keren juga nih bajunya. Pasti tahu lah update itu kan pasti. Oh iya. Pamer emang dari SMA memang yang bisa dipamerin ya itu. Oh, Terus mungkin ketemu karena ini nggak masuk ya. Gara-gara Covid. Dia nggak bisa pamer nih. Dia nggak bisa pamer ke sekolahan ya. Biasanya dia paling pinter, sregep banget, paling lancar ngerjain PR, paling maju disuruh guru kan itu bentuk dari Cari perhatian. pamer, cari perhatian kan. Nah sekarang udah Covid semua nih. Udah nggak bisa. Iya, paling pamer di Zoom backgroundnya berubah apa gitu. Pakai kacamata. Paling sekedar itu. Tapi balik lagi, ketika udah kita SNPTN, keterima nih, pasti seneng dong, ingin nge-share dong, ingin nge-share ke orang lama karena, hasrat untuk pamernya udah ketumpuk nih 1 tahun nggak ngapa-ngapain nih. Iya benar juga sih. Karena biasanya kan gini juga kalau di sekolah kan biasanya ditaruh di mading mungkin ya. Oh iya, orang yang daftar itu orang lihat biasanya kan kalau wah si ini pinter nih. nih, biasanya di stabilo biar lihat dia ini keterima kalau nih. dicentang. Kalau yang lain banyak disobek, kayak sobek gitu. Tapi kan dulu kan orang lihat kalau lo tahu lo keterima SNPTN di mading. Orang kan situ udah nggak usah pamer lagi, orang pasti tahu. Lo keterima, terus dia pasti dengan sombongnya. Dan itu pun yang tahu lingkup sekolah aja ya. Kalau di TikTok kan lingkupnya. Itu kan orang banyak. Global. Iya. Justru memang kontaknya sih mungkin cuma sekedar itu dan itu wajar sih bagi aku sih kalau untuk anak-anak SMA untuk pamer toh dia juga pasti nanti bakal tahu kehidupan
kayak Oh, apa. berarti kembali lagi ke usia remaja ya, yang sih. notabene-nya masih pengen pasti pamer. pengen show off, gue dapat kayak gini nih. Oh iya. At least juga dia bisa bagiin orang tuanya, orang sekitar. Mungkin orang tuanya dari dulu diejek, apaan sih anaknya kayak gini, apa sih kerjanya cuma gini, terus dia kasih nih gue kasih lihat nih, gue buat video nih, gue keterima SNMPTN, jadi buat ajang pembuktian juga. Benar. Berarti yang kasihan malah anak tetangganya, bro. Iya, biasanya gitu nanti. Lihat nih keterima. Tapi juga sebagai pembuktian orang tuanya, kadang orang tuanya mungkin cuma tukang apa, beca, tukang apa, terus Bu ini gue keterima. Karena ada kebanggaan tersendiri juga sebagai bakti sih kayak anak, pembuktian ya, kayak iya. anak dari siapapun bisa untuk kuliah dan lolos SNMPTN. Dan juga kalau positifnya sih lebih ke motivasi juga. Benar. Motivasi untuk SNMPTN ya, bukan motivasi untuk biar berarti untuk motivasi kelas 2 dan kelas 1 SMA ya? Bisa, tapi bukan terus motivasi buat nanti lomba-lomba cari buat konten kayak gitu, tapi buat motivasi diri sendiri. Jangan-jangan kita termotivasi untuk seperti itu, coba buat gitu aja. Kan gitu kan otomatis layarnya ketutup ya. Kita kan nggak tahu kalau dia lolos apa enggak sebenarnya kan. Motivasi aja yang penting rame biar orang, wih, ini kan orangnya bodoh kemarin kenapa keterima. Jangan-jangan dia edit. Jangan di-spek, rasanya nggak tahu. Kan bisa aja, tapi ya koridornya semoga bisa lebih positif. Karena kan sebenarnya SNMPTN itu juga dari 50% ya kalau yang akreditasi. Iya, dan sekarang sih mungkin diakreditasi A semua sih, karena kan kita setahun nggak tahu nih track recordnya dia pelajaran gimana. Iya. Dan pasti kuliah juga bingung. Misalnya gimana, otomatis mungkin saringannya dari hasil, dan itu pasti tahu sendiri kan kalau COVID kayak gini. Atau mungkin nggak kasih oknum ya, tapi biasanya nilainya dibagusin semua. Oh iya, ya benar sih, nggak menutup kemungkinan, karena kan gimana ya, tugas juga bisa browsing. Iya kan gampang, jadi dari sisi juga perguruan tinggi dulu yang notabene dicari-cari sekarang juga nyari. Dan ini juga buat orang-orang yang nggak keterima nanti bisa SBM mandiri, terus kalaupun nggak keterima, lo tetap bisa swasta, nggak usah sedih. Nggak usah terlalu baper terhadap, karena swasta pun juga lebih bagus, ada yang lebih bagus juga kan, tergantung balik lagi ke diri kita sendiri. Jangan lo terus nggak keterima terus lihat lo konten marah-marah sendiri, malah ngancurin lo sendiri, padahal lo masih punya kesempatan buat belajar, buat ke SBM, ke mandiri, bahkan ke swasta, lo bisa cari beasiswa mungkin. Iya, berarti ini kayak kesannya untuk yang nonton ke trigger mungkin ya. Iya, jadi lebih jangan terlalu terlalu baper. Jadi bisa coba lagi SBM. Masih banyak cara, dan balik lagi sih ke usia juga sih. Kita juga nggak bisa nyalahin kalau orang itu kesinggung atau enggak, kan balik lagi ke emosionalnya juga belum stabil. Jadi memang harus pro kontra ini biasa gitu loh. Disarankan jangan berlebihan lah ya. Iya, dan memang narsis kayak gini tuh emang udah ada sejak zaman kawan. Kalau gue tahu ya dari cerita Yunani itu, narsis itu kan dari narsiskus. Orang itu nama orang narsiskus itu. Dia itu dikutuk Nemesis untuk mencintai dirinya sendiri. Jadi kadang lo kalau lihat motivator love yourself, tapi jangan terlalu cinta pada diri lo sendiri, karena lo nanti jadinya narsis, pamer, jadinya terlalu sombong atas diri lo sendiri. Kan narsiskus itu kan dia diceritain tuh dia cinta sama dirinya sendiri. Oh iya. Saking cintanya itu kalau dia ngaca dia tuh seneng. Dulu kan nggak ada kaca, dan ada sungai. Oh, di sungai. Di sungai dia. Karena sungai-sungai dulu bening-bening ya. Iya, di Yunani bening-bening. Ganteng banget, siapa nih? Waduh. Dia jatuh cinta sama dirinya sendiri, yang dia nggak tahu itu sebenarnya dirinya sendiri. Oh iya. Karena pantulan. Akhirnya saking dia seneng, dia lihat lagi seneng, ganteng banget nih. Akhirnya dia kepleset di sungai itu. Oh, dan karena dia pengen dekat gitu kan. Akhirnya jatuh dan mati, meninggal di sungai itu. Oh, berarti sejak zaman Yunani udah ada ya narsis ini? Narsis, orangnya kata narsis nama aslinya. Oh, Narsiskus ini temennya Plato bukan? Kurang tahu ya. Saya lebih bagus Plato sih daripada itu. Mungkin buat kalian yang ingin jadi penerus Narsiskus mungkin ya. Tapi nggak bisa karena sekarang sungai-sungai di sini sudah sangat. Enggak, maksudnya kayak Narsiskus kayak gini tuh udah ada diri kita, tinggal bagaimana kita tuh sewajarnya aja mengelola kenarsisan kita itu sewajarnya aja guys. Jadi kesannya sih ya udah sih, kalau ada kayak gini ya disikapi aja secara biasa. Ya tapi untuk juga mungkin dewasa lah, sikapi dewasa, karena kan remaja-remaja sekarang udah berjalan menuju dewasa ya, belajar untuk bersikap dewasa dan belajar untuk gagal. Iya, benar, saya pun gagal guys. Saya nggak terima. Kita berdua gagal SNMPTN kalau
For your information. Tapi terus nyoba SBM gagal juga. Waduh. Terus saya nyerah, aduh. Kalau gak punya uang lagi. Kalau Rizal ini dulu Iya, SNMPTN 50% masih keterima. Saya di 50% saja tidak masuk. Tapi balik lagi sih kalau gue sih udah mungkin udah motivasi dari diri gue udah hilang sih, tapi jangan ditiru ya guys ya. Karena emang bener sih dulu jujur sempet sakit hati Sal. Bukan sama iya. ente bukan. Karena sama si Roma sama si Roma. Dia terlalu bangga terhadap dia Iya, keterima 50% SNMPTN dan sedangkan diriku nggak keterima. Waduh. Tapi balik lagi sih ternyata kerja keras lagi, belajar Iya. lagi. Akhirnya kalau lu gagal, emang biasa sih guys kalau lu sakit hati sama teman lu yang bagus atau lebih tinggi nilainya atau apa. Tapi yang balik lagi lu masih punya kesempatan. Iya, Nggak jangan- harus kok di universitas itu, karena semua universitas tuh sama aja, tergantung lu sendirinya gimana kan gitu kan. Bener. Sekarang bahkan udah banyak kok yang bagus. Bahkan temenku itu yang di universitas swasta dia dapat KIP dan bahkan di fakultasnya itu dapat tablet Apple, bro. Ya iya makanya. Malah dapat Apple, bro. Dan justru yang keterima di negeri-negeri yang besar malah nggak dapat apa-apa. Malah suruh bayar. Malah suruh bayar, udah gagak sekolah, suruh bayar lagi. Waduh. Malah dikomplain juga gagak ngaruh lagi kemarin demo-demo. Karena kan sekarang banyak ya demo-demo terkait kampus-kampus. Iya, tapi kan nggak balik lagi terus. Lo mungkin sekarang bisa sedikit bangga kalau mungkin lo nggak keterima di negeri, terus lo bisa kerja, terus teman-teman lo yang ternyata kuliah terhalang COVID terus UKT-nya bayar mahal, lo juga bisa bangga. Untung gue gak sekolah, untung gue gak lanjut kuliah. Jadi lo tetap bisa mencintai diri lo sendiri tanpa lo harus pamer secara berlebihan, tanpa lo harus narsis secara berlebihan. Sesuai koridor lo aja. Iya. Sedikit reward untuk diri lo sendiri itu wajar. Ambil sisi positifnya aja ya, Iya. nggak usah terlalu Baper-baper banget lah. dibikin netting, Iya. apalagi overthinking, bro. Overthinking, iya sih. Sering banget anak muda sekarang overthinking, biasanya malam-malam. Iya, gak bisa tidur. Wah, Malah ngapain? ngopi. Overthinking, waduh. Terus mikir aneh-aneh. Jangan-jangan gue keturunan Lucifer. Jangan-jangan gue keturunan narsiskus tadi. Iya. Terlalu narsis malah tenggelam Dalam lamunan enggak bukan juga. dalam. Itu aja sih kayaknya. Ya udah, itu aja dulu mungkinnya dari Ya, kita. bisa lo ambil positifnya, bisa lo ambil kehidupan memang seperti ini kan. Kalau dalam yin dan yang itu selalu ada keburukan dalam kebaikan dan selalu ada kebaikan dalam keburukan. Makanya jadi balance. Jadi imbang. Dan itu hal yang biasa, gak usah disikapi terlalu heboh, terlalu euforia, karena orang-orang kan lo harus belajar sih gimana sih way of life sebenarnya gitu. Iya. Mungkin ya kalau gue masih wajarin, kalian masih anak muda, masih di bawah 18, 17 kan, masih biasa lah kayak gitu. Tapi ayolah kalau lo udah 20, 21 lo pasti tahu nanti bakal ya udah kayak gini sih kehidupan, pasti gagal, pasti berhasil gitu sih. Iya, ya kalau gagal berarti untuk cari cara untuk berusaha Pelajaran, lagi. iya. Nah, oke. Ya udah, mungkin gitu dulu. Oh ya, buat teman-teman kalau ada yang mau diheranin mungkin bisa komen ya. Bisa komen di Salah YouTube. gak sih apa Iya, misalkan apa? karena kan ini nanti di Spotify nggak bisa komen ya. Iya. Nanti komennya paling di YouTube. Kalau lo Iya, mau di dibahas YouTube. apa sesuai opini dan Karena kan kalau kemarin pembahasan kita salah gak sih terkait kecelakaan ya. juga. Kalau ini Kalau lo terkait mau saya tanya-tanya yang lu resahin gimana sih menurut kalian opininya gitu kan. ya Dari mungkin ini bisa kita Instagram. jadiin next episode. Next episode mungkin kalau ada yang komen sih ya, kalau nggak ada ya udahlah. Iya, Kita udah. usaha dulu Yang aja, penting kan? komen kita udah dibuka. Iya. Ya udah, oke, saya Rifki pamit. Saya Rizal juga pamit guys. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.